Kalau kalian baru aja kena PHK atau belum aja dapat kerja, saya tahu rasanya. Nah, 16 tahun lalu, saya ada di posisi yang terpuruk. Saya nggak punya kerjaan dan saya juga nggak punya duit. Tapi hari ini saya punya perusahaan aplikasi dan saya serta keluarga hidup sepenuhnya dari internet. Cuma saya memulainya dari sesuatu yang sederhana, nggak langsung bangun bisnis atau langsung mengejar passive income, dan keputusan kecil itu yang mengubah arah hidup saya. Jadi di video ini, saya akan tunjukin apa yang akan saya lakukan kalau harus mengulang semuanya dari nol. Ada satu hal yang akan saya hindari, yaitu langsung mengejar passive income. Bukan karena passive income itu jelek, tapi passive income itu bukan titik awal. Passive income adalah hasil dari proses yang panjang. Jadi kalau kondisi keuangan lagi tertekan, kita butuh uang masuk secepat mungkin, karena butuh isi perut. Jadi fokus pertama saya adalah membangun active income. Cuma pertanyaannya, active income yang seperti apa sih? Dan kenapa dulu saya memilih freelancing? Dulu saya baru kehilangan pekerjaan dan jalur ini yang paling realistis untuk kondisi saya pada saat itu. Saya mulai sebagai web designer, skill saya juga biasa aja, masih banyak yang lebih jago. Nah, dan saya nggak nunggu lama untuk mulai. Cuma kalau saya lihat banyak orang yang suka menunda-nunda, terus-terusan belajar, beli kelas baru, nyari lagi tutorial baru, dan berharap suatu saat akan siap. Padahal di dunia nyata, level intermediate itu udah cukup untuk mulai dibayar. Bukan berarti asal kerja, tetap tanggung jawab terhadap hasilnya, cuma kalian nggak harus jadi yang terbaik untuk dapat klien pertama. Freelance itu bisa lebih cepat dapat uang dibandingkan dengan membangun bisnis. Karena bikin bisnis itu artinya harus mikirin modal, produk, manajemen, promosi sebelum ada transaksi pertama. Tujuan utama saya tetap bangun bisnis karena kita harus bangun aset kalau nggak mau terus-terusan jual waktu. Tapi harus cari batu loncatan dulu. Kalau saya rangkum urutannya kayak gini. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul, kalau freelance bisa menghasilkan uang dengan lebih cepat, kenapa masih banyak orang yang kesulitan untuk dapat klien pertama? Waktu dulu mulai, saya nggak punya strategi. Saya terima siapa saja yang butuh website. Nggak peduli industri atau skala bisnisnya gimana, selama bisa dikerjakan dan mereka mau bayar, saya ambil. Memang kelihatannya berantakan, tapi di fase awal sebetulnya nggak masalah. Tujuan fase awal itu dapat jam terbang sambil mulai membangun portofolio, belajar komunikasi, dan memang harus membuktikan diri dulu. Untuk dapat klien pertama, saya nggak pakai iklan. Tapi saya mulai dari orang-orang terdekat, minta referensi dari teman, dan juga melakukan outreach di internet. Memang nggak selalu berhasil, banyak yang tidak membalas, ada juga yang menolak, ya prosesnya memang seperti itu. Kalau mulai hari ini, proses outreach itu bisa lebih mudah karena ada AI, cuma AI bukan pengganti kalian, tapi hanya sebagai asisten. Nah, setelah akhirnya saya bisa mendapatkan beberapa proyek dengan bayaran yang kecil, saya mulai melihat ada pola yang terus berulang. Dan pola itulah yang akhirnya mengubah cara saya membangun penghasilan berikutnya. 3 pertanyaan ini membantu saya menemukan pola yang selama ini tersembunyi. Kalau pola itu mulai muncul, jangan diabaikan. Karena disitulah market yang paling cocok untuk kalian. Dan itu yang saya alami. Sejak saat itu saya berhenti bilang bikin website untuk siapa saja. Dan berganti menjadi, saya membantu pemilik bisnis online kecil untuk membangun landing page yang profesional. Yaitu pola yang saya lihat dari market yang saya masuki pada saat itu. Pesan saya juga bisa lebih jelas, dan saya lebih tahu kemana harus mencari klien. Jadi jangan berharap menemukan market ideal itu hanya dari riset. Market yang tepat ditemukan sambil praktek. Semakin banyak kalian berinteraksi dengan orang, semakin cepat polanya akan terlihat. Hal yang mirip juga terjadi saat kalian jadi konten kreator. Awalnya bikin konten mungkin terlalu melebar, arahnya kurang jelas. Tapi kalau konsisten, lama-lama polanya akan muncul, dan kalau kalian bisa melihatnya, maka arahnya akan semakin jelas. Jadi ketika kalian bisa memisahkan sinyal dari noise, barulah kalian bisa membangun sesuatu yang lebih besar di atas fondasi yang sudah terbukti. Di titik itu, salah satu klien saya mengajak kerjasama. Dia melihat sesuatu yang menarik di pasar luar negeri. Jadi waktu itu bisnis kecil yang butuh landing page itu ternyata banyak, tapi web designer yang fokus di area tersebut ternyata hanya sedikit. Kebanyakan ngejar jobnya itu adalah bikin website corporate besar yang bayarnya tinggi. Artinya ada ruang yang belum banyak diisi, dan dari situ saya belajar satu hal. Jangan cuma lihat apa yang sedang ramai, tapi lihat ke arah yang orang lain belum banyak lihat. Bisnis itu mengikuti hukum supply and demand. Kalau ada demand tinggi dan supply berkualitas hanya sedikit, berarti ada peluang besar. Nah, waktu itu saya dan partner nggak langsung masang harga setinggi langit. Strateginya sederhana, masuk ke market dengan harga yang kompetitif. Tapi kualitas pekerjaan nggak boleh asal-asalan. Klien mendapat value yang lebih besar dari uang yang mereka keluarkan. Hasilnya, mereka balik lagi, bahkan merekomendasikan kepada teman dan kolega mereka. Pelan-pelan, repeat order dan referral mulai berdatangan.
Jadi daripada ngabisin waktu ngejar-ngejar tren yang sama dengan ribuan orang, lebih baik cari area dengan demand jelas, tapi pemain berkualitas masih sedikit. Lama-kelamaan, jumlah klien saya terus bertambah, awalnya menyenangkan, tapi ada satu masalah baru. Saya mulai kehabisan waktu. Saya nggak mungkin kerja 24 jam sehari, bahkan pernah ada masa ketika saya harus menolak order karena kapasitas sudah penuh. Nah, disitulah saya sadar, kalau demand udah lebih besar dari kapasitas saya sendiri, saya harus ubah cara bermain. Karena sistem lama udah nggak sanggup mengikuti permintaan pasar. Akhirnya saya dan partner mulai merekrut desainer lain untuk membantu mengerjakan proyek. Bahkan waktu itu ada beberapa desainer. Perlahan, saya nggak lagi sekadar menjual waktu sendiri, saya mulai membangun bisnis kecil. Dan kalau ingin bisnis terus tumbuh, jangan cuma ngandelin satu cara aja untuk dapat klien. Tapi kita harus memperbanyak sumber traffic berkualitas, tentunya dengan marketing. Nah, kalau dikategorikan, ada 2 jenis digital marketing. Yang pertama, outbound marketing. Tujuannya sederhana, dapat klien dalam waktu relatif cepat. Waktu itu partner saya masang iklan dengan target yang sangat spesifik di website yang banyak dikunjungi calon klien. Hari ini medianya bisa berbeda, iklan di medsos atau bekerja sama dengan micro-influencer yang audiensnya sama dengan target market kalian. Fungsinya tetap sama, yaitu memperbesar peluang untuk menjaga arus kas tetap berjalan. Cuma yang bisa jadi fondasi kuat adalah inbound marketing, karena bisa membangun kepercayaan yang bertahan lama dan gak harus terus-terusan bakar duit. Bisnis saya dari dulu selalu pakai SEO, tapi kalau harus menang lagi hari ini, saya akan mulai dulu di YouTube, Instagram, atau di Threads. Jadi outbound membantu menghasilkan pendapatan hari ini, sedangkan inbound membangun pemasukan untuk 6 bulan, 1 tahun, bahkan beberapa tahun ke depan. Dan satu hal yang penting, klien yang udah percaya kepada kalian adalah aset. Menjaga hubungan dengan mereka hampir selalu lebih murah daripada mencari klien baru dari nol. Jadi jangan hanya fokus cari orderan baru, buat klien puas, sehingga saat mereka butuh bantuan lagi, nama kalianlah yang akan mereka ingat pertama kali. Setelah bisnis berjalan, saya sadar satu hal, iklan bisa mendatangkan traffic, konten di medsos atau SEO bisa membangun awareness, tapi belum tentu membangun hubungan baik. Dulu, saya belum benar-benar memahami pentingnya email list. Padahal setiap orang yang datang lalu pergi itu kemungkinan besar nggak akan kembali. Jadi traffic tanpa list itu cuma kesempatan yang lewat. Jadi setiap ada yang tertarik, kalian harus buka jalan agar mereka bisa gabung email list kalian atau ke grup kalian, tawarkan lead magnet yang bernilai secara gratis, entah itu template, ebook, atau mungkin audit gratis. Ini bukan untuk dibombardir promosi ya, tapi supaya hubungan bisa terjaga. Nah, terus hal lain yang jangan diremehkan adalah customer support. Customer support adalah cara kalian untuk menunjukkan bahwa setelah transaksi, kalian tetap peduli pada keberhasilan klien. Orang yang merasa didengar itu lebih mungkin untuk membeli lagi dan merekomendasikan kalian kepada orang lain. Disinilah copywriting, delivery, dan support bertemu. Copywriting meyakinkan orang untuk beli, tapi yang menentukan bisnis bisa bertahan adalah kemampuan memenuhi janji dan menjaga hubungan baik. Kalau delivery atau support mengecewakan, sebagus apapun copywriting, customer atau klien nggak akan kembali. Sebaliknya kalau hasil kerja kalian memuaskan, customer itu akan menjadi tim marketing terbaik, dan kalian nggak perlu bayar mereka. Sayangnya, waktu dulu itu meskipun semua sudah berjalan baik, saya tetap menghadapi satu batasan besar. Penghasilan bisnis memang ada, tapi mentok susah naik karena service bisnis itu tetap susah di-scale. Apalagi dulu belum ada AI. Jadi saya dan partner memutuskan untuk mulai jual produk digital karena profit margin lebih besar dan delivery bisa otomatis. Saya udah jual dari template sederhana sampai SaaS. Ini produknya berubah-ubah, tapi cara berpikir sebetulnya tetap sama. Dan ada keuntungan lain ketika kita mulai punya produk sendiri, yaitu bisa membangun affiliate program. Artinya, ada orang lain yang ikut memasarkan produk kita dan mereka dapat komisi. Tapi kita hanya bayar saat terjadi penjualan. Nah, leverage ini hampir nggak mungkin terjadi kalau bisnis masih sepenuhnya berbasis jasa. Menyelenggarakan affiliate program itu bisa menggunakan hasil tanpa harus menambah jam kerja. Dan yang juga penting dipahami, saya nggak menutup bisnis jasa begitu aja, lalu bertaruh semuanya pada produk digital. Jadi transisinya bertahap, baru ketika penjualan WordPress Theme dan plugin udah kuat, barulah 100% fokus ke produk. Ini cara yang lebih aman daripada langsung loncat ke model bisnis lain tanpa fondasi yang kuat. Jadi scaling itu bukan berarti membuang semua yang udah dibangun, tapi menambahkan lapisan baru di atas fondasi yang udah terbukti bekerja. Dan justru dari situlah, saya mendapat pelajaran paling penting dari seluruh perjalanan ini. Kalau kalian perhatikan, mungkin kelihatannya saya udah loncat-loncat banyak model bisnis, dari mulai freelancing, bikin agency, jual produk digital, sampai SaaS atau aplikasi. Tapi sebenarnya ada satu hal yang nggak pernah berubah, yaitu target marketnya. Saya nggak pernah tiba-tiba pindah industri hanya karena tren, yang berubah adalah cara saya melayani market yang sama.
Jadi audiensnya sama atau mirip, masalahnya juga berkaitan, yang berkembang adalah solusinya. Karena zaman memang terus berubah ya. Setiap langkah baru, saya memanfaatkan aset yang udah dibangun sebelumnya, yaitu kepercayaan, pengetahuan tentang market, reputasi, dan hubungan dengan customer. Jadi kalau harus ngulang lagi hari ini, urutannya nggak akan banyak berubah. Saya tetap akan mulai dari active income. Kira-kira seperti ini urutannya, dan kalau diperhatikan, polanya tetap sama dengan apa yang saya jalani dulu. Bedanya dengan 16 tahun lalu itu, sekarang ada AI, jadi bisa lebih cepat. Tapi AI itu bukan sekedar prompting, leverage terbesar justru datang ketika AI menjadi bagian dari cara kita bekerja. Konteks dan harness engineering, automation, dan AI agents ini adalah skill-skill AI yang sangat penting. Dulu kemampuan seperti itu membutuhkan tim. Hari ini, satu orang dengan skill AI yang baik bisa mengerjakan pekerjaan yang dulu jauh lebih mahal. Nah, kalau kalian ingin belajar lebih dalam tentang membangun penghasilan bisnis digital yang realistis, kalian bisa gabung newsletter LMC. Nah, ini gratis ya, saya akan kirim insight, strategi, atau framework setiap Sabtu pagi. Atau, kalian juga bisa langsung cek sistem satu orang. Linknya bisa dicek di deskripsi, atau langsung aja scan QR code yang ada di sini.